teman-teman, kita akan mulai membahas tentang satu artikel di bidang akuntansi yang menggunakan konsep dark triad personality. Judul dari artikelnya adalah Dark Triad, Managerial Personality, and Financial Reporting Manipulation. Artikel ini dipublikasikan di tahun 2022 sehingga masih fresh sekali di top jurnal yang disebut dengan Journal of Business Ethics. Artikel ini ditulis oleh dua orang dari Paderborn University Germany dan satu orang dari Bonn University Australia. Oke, hal unik pertama dari artikel ini adalah artikel ini merupakan gabungan dari 3 disiplin ilmu yang berbeda, yaitu yang pertama akuntansi, psikologi, dan etika. Artikel ini sudah disitasi lebih dari 50 kali sejak diterbitkan dan menunjukkan betapa pentingnya artikel ini untuk disitasi oleh peneliti-peneliti berikutnya. Yang membedakan artikel ini dengan artikel-artikel sebelumnya yang notabene sudah mirip-mirip melakukan tujuan yang sama adalah artikel sebelumnya cenderung membahas dark triad personality itu per karakter. Jadi satu artikel membahas satu karakter saja. Tidak ada peneliti yang menggunakan 3 karakter sekaligus dalam ruang lingkup topik yang dibahas di penelitian ini. Hal pertama yang memotivasi penelitian di ruang lingkup accounting fraud atau manipulasi akuntansi ini adalah skandal-skandal besar di dunia, seperti contohnya adalah Enron di tahun 2001, WorldCom di tahun 2002, dan Wirecard di tahun 2020. 3 skandal tadi memiliki kesamaan, yaitu manipulasi akuntansi besar-besaran yang dilakukan untuk mengubah opini publik dari yang semula perusahaan sedang berada di dalam kondisi buruk menjadi terlihat baik, dan sampai akhirnya pada titik tertentu manipulasi itu terkuak dan menyebabkan kehebohan besar di ruang lingkup bisnis dan menjadi highlight untuk pengendalian internal menjadi lebih digalakan. Kenapa kasus-kasus besar ini bisa terjadi? Di balik skandal ini ada peran-peran dari manajer atau C-level executives yang berhak untuk mengambil keputusan tentang pelaporan akuntansi maupun keuangan. Ada beberapa riset sebelumnya yang sudah meng-highlight dan menemukan bahwa karakter-karakter tertentu dari para individual yang menduduki posisi sebagai C-level executives ataupun manajerial itu sangat berpengaruh terhadap apa yang disampaikan ke publik, terutama dalam pelaporan keuangan. Kenapa penelitian di ruang lingkup ini penting? Sekali lagi, selain karena skandal besar yang sudah tampak dampak buruknya kepada publik, accounting manipulation sendiri adalah tindakan yang tidak etis dan juga melanggar standar akuntansi yang berlaku, sehingga bisa membuat kepercayaan publik terhadap perusahaan itu menjadi menurun. Nah, penelitian yang dilakukan dan dipublikasikan di Journal of Business Ethics ini bertujuan untuk melihat apakah ada hubungan dari dark triad personality terhadap keputusan untuk engage dalam accounting manipulation. Hasil yang diharapkan dari penelitian ini adalah untuk bisa mengetahui bagaimana cara pengendalian internal berfungsi di dalam perusahaan untuk bisa memitigasi adanya accounting manipulation. Jadi, daripada mengobati, penelitian ini lebih berfokus untuk mencegah adanya tanda-tanda accounting manipulation di perusahaan. Yang membedakan lagi penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian sebelumnya cenderung menggunakan organization level untuk mengambil data dan menarik kesimpulan dari hasil risetnya. Tetapi di penelitian ini, peneliti mencoba untuk melihat level individual, yaitu para C-level executives dan juga manajer di bidang accounting and finance, untuk melihat bagaimana karakter dilihat dari dark triad personality dan juga apa efeknya terhadap keputusannya untuk melakukan tindakan kecurangan akuntansi. Pengembangan hipotesis di penelitian ini adalah berdasarkan teori upper epsilon dari Hendrik dan Mason di tahun 1984. Teori ini mengatakan bahwa karakter-karakter yang ditunjukkan oleh para manajer di dalam perusahaan itu bisa tergambarkan dari keputusan yang diambilnya, entah itu yang tampak langsung oleh publik maupun yang hanya bisa dilihat orang internal. Peneliti mengumpulkan data untuk penelitian ini melalui survei online menggunakan platform yang disebut SIN. Ini adalah sebuah platform yang digunakan untuk saling
bertukar survei sehingga satu orang bisa mengisi survei dari orang yang lain. Responden dari survei ini terdiri dari 837 manajer accounting and finance dan juga termasuk C-level executives dari perusahaan-perusahaan di Amerika Serikat. Yang membuat unik dari pengambilan data penelitian ini adalah biasanya kita sering melihat survei dilakukan oleh seseorang untuk menilai tentang pendapatnya sendiri atas pertanyaan di instrumen riset. Tetapi di penelitian ini, si peneliti ingin mencoba mencari tahu bagaimana seseorang menilai atasannya langsung tentang dark triad personality dan kecenderungannya untuk melakukan manipulasi akuntansi. Dilihat dari sensitivitas informasi yang dikumpulkan dari survei ini, proses menggunakan penilaian terhadap orang lain ini dirasa lebih mudah dan lebih akomodatif untuk mencapai tujuan riset. Metode ini disebut dengan observer rating, di mana satu orang responden menilai perilaku dari orang lain. Hasil dari riset ini menunjukkan bahwa ada hubungan positif dari dark triad of personality dengan kecenderungan untuk melakukan accounting manipulation. Yang artinya semakin tinggi level dari 3 karakter Machiavellianism, Narcissism, dan Psychopathy itu menunjukkan bahwa orang tertentu cenderung untuk melakukan kegiatan manipulasi akuntansi. Dari sini kita bisa melihat dan membayangkan kalau orang-orang misalnya yang narsistik, manipulatif, atau cenderung tidak merasa bersalah atau kesalahannya sendiri itu menjadi orang-orang yang punya hak mengambil kebijakan dalam pelaporan keuangan. Nah, bisa saja mereka memiliki kecenderungan untuk melakukan perubahan-perubahan atas informasi yang seharusnya diketahui publik menjadi disembunyikan atau bisa juga diubah menjadi tampak lebih bagus ketimbang seharusnya. Hasil lain dari penelitian ini menunjukkan bahwa ternyata pengendalian internal yang dilakukan perusahaan, misalnya melalui audit internal, di mana anggota-anggota dari lembaga audit internal itu adalah orang-orang dari perusahaan sendiri, itu tidak mempan untuk bisa mengatasi kecenderungan untuk melakukan accounting manipulation. Ada satu temuan yang dikontribusikan oleh riset ini, yaitu menunjukkan bahwa ketika audit internal itu dibentuk dari orang-orang independen yang merupakan orang eksternal perusahaan, itu ternyata efektif untuk bisa mencegah terjadinya kecenderungan untuk melakukan accounting manipulation. Alasannya tidak lain adalah ketika orang-orang yang membuat pengambilan keputusan terkait dengan pelaporan keuangan tadi, itu adalah orang yang bisa memiliki sifat manipulatif ataupun cenderung tidak merasa bersalah dan memiliki empati yang rendah, maka dia akan lebih mudah untuk bisa mengubah cara berpikir orang internal yang terlibat dalam pelaporan keuangan itu, sehingga bisa lebih mudah untuk menuntut kecurangan pelaporan akuntansi. Tetapi berbeda halnya ketika audit internal itu dilakukan oleh orang-orang yang berada di luar perusahaan, maka orang-orang yang tadi bersifat negatif itu akan cenderung menahan dirinya untuk melakukan tindakan-tindakan yang tidak etis karena dinilai langsung oleh orang dari luar lembaganya. Oke teman-teman, setelah kita membahas 2 artikel tadi, ada beberapa take away yang kita bisa ambil untuk kita jadikan pembelajaran di kehidupan sehari-hari. Yang pertama, ternyata ada karakter-karakter yang bisa kita klaim merupakan karakter kurang menguntungkan bagi hubungan sosial atau bahkan bisa membuat kerugian pada skala yang lebih besar. 3 karakter tadi disebut dengan dark triad of personality dan saya yakin teman-teman sering menemukan di kehidupan sehari-hari. Takeaway kedua adalah kita perlu berhati-hati tentang adanya 3 karakter tadi di sekitar kita karena bisa saja itu akan membuat diri kita rugi, atau juga kita perlu self-reflection dari diri kita sendiri, jangan-jangan kita punya ciri-ciri dari karakter-karakter tadi. Takeaway yang ketiga adalah kita perlu menjadi lebih aware dengan adanya kemungkinan dan potensi kerugian yang disebabkan oleh sifat-sifat orang yang negatif di lingkungan kita. Dan ketika kita berada dalam posisi untuk mengambil keputusan dan membuat kebijakan, kita perlu untuk mempertimbangkan 3 karakter ini untuk bisa kita mitigasi agar di masa depan tidak menimbulkan hal-hal yang tidak diharapkan oleh perusahaan, terutama yang membuat
kekacauan di ruang lingkup yang lebih besar. Bagaimana teman-teman menarik topik tentang dark triad of personality? Semoga teman-teman mendapatkan wawasan dari mendengarkan video pertama ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe, dan juga tulis di kolom komen untuk komentar teman-teman atas video ini, pemikiran teman-teman tentang pernah nggak sih teman-teman menemukan orang-orang sedemikian rupa di ruang lingkup teman-teman? Ada nggak pengalaman yang unik atau mungkin menarik untuk bisa di-sharingkan dengan kita? Atau juga teman-teman yang pengen memberikan masukan topik apa yang akan kita bahas di seri-seri berikutnya, silakan untuk tulis di kolom komentar. Terima kasih dan sampai ketemu lagi.